Badan Urusan Legislasi Daerah BULD DPD RI melaksanakan rapat pleno yang pertama pada masa sidang 2022-2023 pada tanggal 24 Agustus 2022. Hadir dalam rapat tersebut Insinyur Stefanus Banlio MAP sebagai Ketua BULD DPD RI dan beserta jajaran pimpinan BULD Haji Ahmad Kanedi SHMH, Kiai Haji Amang Safrudin LCMM, dan Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC. Dalam rapat pleno yang dilaksanakan, BULD DPD RI telah menyepakati program kerja BULD DPD RI pada masa sidang 1 2022-2023 di antaranya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda terkait daerah dan distribusi, dokumen tindak lanjut atas rekomendasi DPD RI mengenai hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dihasilkan BULD, dan satu buah pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang permasalahan hukum daerah. Selain itu, BULD DPD RI memiliki sebuah fokus pembahasan pada masa sidang 1 tahun 2022-2023, yakni pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda terkait perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Pertama, dipertegas dan pemahaman bersama apa yang menjadi tugas kewenangan dari Badan Urusan Legislasi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang MD 3 dan tata tertib DPD RI, bahwa BULD dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, peraturan daerah, di mana menjadi tugas dari BULD mendorong percepatan produk hukum dalam kerangka harmonisasi legislasi pusat dan daerah, dalam artian BULD hadir untuk menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah dan pusat supaya menghasilkan produk hukum untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa, dan negara. Artinya juga DPD melalui BULD hadir bukan pemantik, tetapi memberikan solusi untuk kebersamaan, karena DPD adalah wakil daerah. Baik, secara spesifik izin Pak, mungkin ingin disampaikan juga tema-tema apa saja yang tadi disepakati dan disahkan bersama. Ya, kita sepakati bersama untuk masa sidang pertama dan kedua dalam tahun sidang 2022 sampai 2023 akan terfokus pada pemantauan dan evaluasi Ranperda-Perda terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, pertambangan, tetapi juga terkait dengan retribusi pajak daerah. Harapannya seperti apa Pak dari pembahasan hari ini? Kita berharap kita dapat melaksanakan tugas dan fungsi BULD sebagaimana amanat undang-undang dan tatib, di mana DPD dari daerah untuk Indonesia. Di kesempatan yang sama, Ana Latukonsina SH sebagai anggota BULD DPD RI menyampaikan bahwa DPD RI akan menjembatani kepentingan daerah di pusat. Ya, seorang anggota DPD adalah pionir sebenarnya bagaimana mengagregasi kepentingan daerah dan kepentingan pusat. Sehingga kita turun ke daerah, kita harus melihat apakah pengawasan kita ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, program-program pemerintah pusat yang turun ke daerah itu harus diawasi benar oleh anggota DPD.
Kenapa? Karena kita tahu APBN kita misalnya untuk tahun ini kurang lebih 3.000 triliun, itu 800 triliun turun ke daerah, ke 34 provinsi. Itu kecil sekali. Nah, hampir 70% itu berada di tingkat pusat. Nah, kita tahu pusat kan nggak punya daerah. Dia pasti juga menurunkan semua program ke 34 provinsi tadi. Nah, bagaimana DPD melihat program yang diturunkan oleh pemerintah pusat melalui perpanjangan tangan mereka di daerah, yaitu berupa balai-balai dari semua kementerian, itu berjalan sesuai dengan kebutuhan daerah atau tidak. Karena ada kalanya juga tidak sinkron dengan kebutuhan daerah. Misalnya contoh, di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian mencanangkan area penanaman padi di lokasi A. Tapi Kementerian Pekerjaan Umum membangun irigasi di daerah yang tidak bisa dialiri airnya sampai ke satuan 3 atau saluran tersiernya tadi. Nah, ini kan berarti kan mubazir atau memerlukan waktu untuk koordinasi, sehingga saya sebagai anggota DPD ingin bagaimana agar kita bisa menjembatani pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk sinkronkan semua program di daerah, karena kita tahu uang ini kan uang kita semua, uang rakyat. Tapi kalau sampai ke bawah ada yang tidak sinkron ataupun tidak sesuai dengan kebutuhan daerah, nah ini yang jadi masalah. Nah, kita tahu juga semua balai dari semua kementerian itu ada di setiap provinsi, dan mereka mempunyai program yang banyak sekali. Yang tadi uang kurang lebih 70% APBN itu ngucur ke semua 34 provinsi. Itu artinya kita harus mengawasi. Nah, salah satu tugas kita adalah bagaimana mengagregasi kepentingan daerah untuk bisa didengar oleh pemerintah pusat, kemudian dirasakan oleh masyarakat, kesejahteraan lah tentunya goal kita ya dengan anggaran segitu besar. Terima kasih. Heru Firdan, The News DPD RI melaporkan, salam dari daerah untuk Indonesia.